بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi hari yang berbahagia ini mari kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz. Dalam pembahasan masih dalam kitab Sholati. Sekarang kita sampai dalam pembahasan sujud tilawah, tentang sujud tilawah. Dan sebelumnya mohon maaf saya terlambat karena harus menghilangkan kantuk sehingga tidur di pinggir jalan mungkin 20 menitan. Harus itu ya, harus ditidurkan. Kalau enggak bahaya ya. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, sujud tilawah. Sujud tilawah huwa sujudul ladzi sababuhu tilawatun aw sima'u ayatin min ayati sujudi fil Qur'anil Karim. Jadi sujud tilawah itu adalah sujud yang penyebabnya adalah membaca atau mendengar ayat dari ayat-ayat sajadah di dalam Al-Qur'an. Jadi sujud tilawah itu adalah sujud yang penyebabnya adalah karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Dan di awal tadi bukan wajib tapi keutamaan, yakni sunnah ya. Ini mazhabnya Imam Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Laits, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, Dawud, Ibnu Hazm, dan dengannya Umar bin Al-Khattab, Salman Al-Farisi, Ibnu Abbas, Imran bin Husain, berpendapat dari kalangan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Nah, sebagai wawasan tambahan ilmu, para ulama yang mewajibkannya itu berdalil. Di antaranya adalah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Insyiqaq ayat 20 sampai dengan 21. Fama lahum la yu'minun, ya, maka mengapakah mereka tidak beriman? Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, jika dibacakan kepada mereka ayat Quran mereka tidak sujud. Ya, jadi mereka tidak beriman saat mereka dibacakan ayat Al-Quran, mereka tidak sujud. Qalu, maka mereka mengatakan wazzam, dan celaan, la yata'allaku illa bitarki wajib. Ya, celaan itu tidak akan berkaitan kecuali dengan karena meninggalkan suatu kewajiban. Ya. Jadi jika diperintah sujud tidak mau sujud, ini sifatnya orang tidak beriman, begitu maksudnya. Ya, maka kalau membaca ayat sajadah yang di dalamnya ada perintah sujud atau mendengar ayat sajadah dalamnya ada perintah sujud, maka sujudlah, begitu. Jangan seperti orang yang tidak beriman yang mereka dibacakan Quran tidak mau sujud. Ya, kemudian berdalil dengan ayat ini maka sujud tilawah hukumnya wajib. Lalu berdalil dengan surah An-Najm ayat 62, fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian juga surat Al-Alaq ayat yang ke-19, wasjud waqtarib. Dua ayat ini isinya perintah, sujudlah kalian untuk Allah, sembahlah Dia, sujudlah kalian dan mendekatlah. Lalu kalau mereka berkata wal amru fil ayataini lil wujub, perintah pada dua ayat tadi itu adalah untuk menunjukkan kewajiban. Ya.
Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian berdalil juga dengan riwayat Abu Hurairah. Umira ibnu Adam bis sujud fasajada. Anak Adam diperintah untuk sujud, lalu dia sujud. Falahul jannah, maka baginya surga. Diperintah sujud, maka baginya surga. Ya. Jadi kalau ada perintah sujud langsung sujud. Ya, maka baginya surga. Lah mafhum mukhalafahnya, kalau diperintah sujud tidak mau sujud, napa? Neraka. Begitu loh maksudnya. Ya. Jadi kemudian mereka para ulama membawakan makna wajibnya sujud tilawah. Kemudian berdalil dengan perkataan Utsman, innamas sujudu ala man istama'. Sujud itu wajib bagi yang mendengar. Ya. Ini riwayat sahih sanadnya riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak dan Al-Baihaqi. Ya. Jadi ini 5 hujjah yang dibawakan oleh para ulama yang mewajibkan sujud tilawah. Sementara jumhur ulama menjawab, memberikan bantahan terhadap pendapat yang pertama yang mewajibkan sujud tilawah dengan menyebutkan an-nadzamma fi ayatil insyiqaqi muta'alliqun bitarkis sujudi ibaan wastikbaran. Bahwasanya celaan pada ayat surat Al-Insyiqaq, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, itu berkaitan dengan meninggalkan sujud karena keengganan dan kesombongan. Mereka tidak mau sujud karena enggan, tidak mau. Mereka tidak mau sujud karena sombong. Fayatanawaluhu man tarakahu ghairu mu'taqidin fadlahu wala masru'iyatahu. Gitu ya. Maka jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, maka ini mencakup ya orang yang meninggalkannya gitu ya tanpa meyakini keutamaannya dan tanpa meyakini disyariatkannya. Jadi dia mengatakan kalau dia seseorang nggak mau, terus gak perlu gak sujud-sujudan. Nah, ini namanya sombong kan gitu ya, gak perlu gak sujud-sujudan ya, itu ya. Wis kan keutamaane gak disyariatkan. Nah, ini namanya sombong. Maka masuk. Tapi kalau enggak, karena dia mengetahui hukumnya adalah sunnah, tidak wajib, kemudian dia tinggalkan, tidak ada masalah. Atau imam misalkan meninggalkan sujud tilawah dalam rangka biar tidak buat kacau jamaah. Kadang-kadang jamaah kacau, imam ini tanggung jawab, imam mau asal lain gitu ya, ngamalkan sunnah tapi jamaahnya kacau, ini kan repot gitu ya. Ini sering beberapa kali terjadi ya, makmumnya bingung gitu ya. Ya imamnya sujud tilawah, yang belakang rukuk, gitu ya. Kemudian dia Allahu Akbar. Lu bingung wisan, kok gak sami Allah liman hamidah, kok Allahu Akbar. Malah membaca Quran, tambah ruwet cemburi kan gitu ya. Ya, itu. Jadi kadang itu perlu ditinggalkan bagi imam dalam rangka apa? Menjaga kekhusyuan jamaah, harus jamaah enggak bingung. Terutama jamaahnya ibu-ibu gak iso ndelok jamaah lanang wong lanang. Nah ini juga ojo asal ngamalno sunnah kan gitu ya. Kemarin begitu keliru belakang rame, kadang-kadang ibu-ibu rame gitu ya. Guyu ger emang apa kan gitu ya. Ya, jadinya kayak main-main. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Maka imam ini harus melihat maslahat itu. Jangan hanya sekedar pengen ngamalkan sunnah ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Ini harus diperhatikan. Kita lanjutkan ya. Kemudian yang kedua, anal istidlal bil ayatainil ukhrayaini mauqufun ala an yakuna al-amru fihima lil wujub wal an yakuna al-muradu bisujudi sajdah tilawah wa huma mamnu'ani. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, berdalil dengan dua ayat yang kedua ya, yang berhenti pada kata perintah di dalamnya, yang perintah itu menunjukkan akan sebuah kewajiban dan yang dimaksud di sana adalah sujud tilawah.
Ya, maka saya katakan Fa'an Zaidin ibni Thabit qala qara'tu 'ala nabi, aku pernah membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud fiha. Lalu Nabi tidak sujud padanya. Wa fi riwayat, dan pada satu riwayat falam yasjud minna ahad, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang sujud. Ya, ternyata pernah Nabi tadi itu ada riwayat dibacakan Zaid bin Thabit ini ya tadi riwayat Zaid bin Thabit ya membacakan surah An-Najm kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi tidak sujud dan tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang sujud. Nah, itu menjadi sebuah bantahan bahwa sujud tilawah ini bukanlah wajib tetapi sunnah ya. Maka karena kemudian ada riwayat Nabi tidak sujud karena mendengar surah An-Najm ya, dan yang baca pun demikian tidak sujud sehingga Nabi tidak sujud gitu ya, menunjukkan bahwasannya perintah tadi di atas fasjudu wasjud ya kalau itu dikaitkan dengan sujud tilawah maka itu bukan perintah wajib tapi alan nadab, perintah anjuran ya, anjuran untuk sujud ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Taib. Kemudian yang ketiga, jawaban dari jumhur ulama, an Umar bin Al-Khattab annahu qara'a yaumul jum'ati 'alal mimbar surat An-Nahl hatta idza ja'a sajdah fanazala fasajada an-nas. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala pernah suatu ketika beliau membaca pada hari Jumat di atas mimbar surat An-Nahl. Hingga jika sampai pada ayat sajadah, beliau turun dari mimbar kemudian sujud. Ini gak tahu ono sing praktekno ngene ya. Jadi khotib Jumat sujud tilawah ya. Bingung manune ya. Siapa yang bingung siapa? Jamaahnya bingung. Iki imam model apa, aliran apa ngono ya. Dan ternyata Umar pernah melakukannya. Maka begitu Umar sujud, fasajadan nasu, manusia pun sujud mengikuti Umar. Hatta idza kanatil jum'atul qabilah, hingga pada Jumat berikutnya, qara'a biha, Umar membaca lagi ayat itu. Hatta idza ja'a sajdah, hingga saat kala datang kepada ayat sajdah, qala Umar berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama namurru bis sujud. Kita telah melewati ayat sujud. Faman sajada faqad asaba. Siapa yang sujud maka dia benar. Waman lam yasjud fala itsma alaih. Siapa yang tidak sujud tidak ada dosa baginya. Walam yasjud Umar, dan Umar tidak sujud. Radhiyallahu taala anhu. Ya, dikeluarkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Wa qala hadza bimahdharin minas sahabah. Dan apa yang dikatakan oleh Umar ini dihadiri oleh para sahabat dan tidak ada seorang pun mengingkari di antara mereka. Maka ini menjadi ijma' bahwasannya sujud tilawah itu tidak wajib tapi sunnah. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan yang al-asah menurut mu'alif adalah qaulul jumhur, pendapatnya jumhur ulama, wallahu a'lam. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yang berikutnya kita bahas fadluhu, keutamaan daripada sujud tilawah. Apa keutamaannya? Ya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu Adam as-sajdah, jika anak cucu Adam itu membaca ayat sajdah, fasajada, lalu dia sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka setan nyingkir saraya menangis atau sambil menangis. Yaqulu, setan berkata, ya wailahu, duhai celaka. Umira bis sujud fasajada falahul jannah. Dia diperintah sujud lalu dia sujud maka baginya surga. Wa umirtu bis sujud, sementara aku dulu diperintah sujud, fa'asaitu, lalu aku bermaksiat durhaka tidak mau sujud, fali annaru, maka bagiku neraka. Sadar saja nih ya?
sadar saja nih. Tapi kenapa kok terus dalam kemaksiatan? Setan ini sombong, sadar saja nih. Ya, sadar kalau dia keliru gitu loh. Setan ini loh nyadari kalau keliru, tapi kadang menungsone kan nyadar. Jadi ini perkataan setan ya, umira bisujudi fasajad falahul jannah wa umirtu bisujudi fa'asaitu falinnar. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Jadi ini keutamaan yang pertama ya. Jadi keutamaannya adalah membuat setan nangis, itu utama. Apa keutamaan ini? Membuat setan nangis. Jangan membuat setan tertawa kan gitu ya. Musuh kok dikongkon guyu kan gitu ya. Musuh itu cek mangkel ngono ya. Musuh biar mangkel, musuh biar menangis, musuh biar menyesali dirinya dan seterusnya. Begitu kepada musuh. Jangan membuat musuh itu tertawa. Ya, makanya di dalam syariat kita diperintahkan untuk menyelisih syaitan dan jangan sampai membuat setan tertawa. Contohnya kelangopan. Lek kelangopan ditahan, diempet, gak kuat ngempet ditutup, gitu ya. Ojo di ngahno ae. Wah, kan gitu ya. Setan ketawa gitu ya. Ya, jangan membuat setan itu ketawa. Nih buat nangis setan, musuh ini. Gimana caranya? Kita baca ayat sajdah kemudian kita sujud ya. Wa qad tsabata fi fadli sujudi umuman haditsu katsirah, dan ada keutamaan sujud secara umum dan banyak hadis bicara tentang sujud secara umum. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah ya tentang hari kebangkitan dan syafaat. Dan di dalamnya disebutkan hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar. Hingga jika Allah menginginkan memberikan rahmat kepada orang yang dia inginkan untuk diberi rahmat dari kalangan penghuni neraka, ya, amarallahu al malaikata, maka Allah perintah malaikat an yukhriju, untuk mengeluarkan man orang yang kana dulu dia ya'budullaha, menyembah Allah, dari kalangan ahlul usah, orang-orang yang durhaka, ahlul maksiat, ahlul kabair, para pelaku dosa besar yang ada dalam neraka. Tatkala Allah sudah ingin memberikan rahmat kepada mereka untuk mengeluarkan mereka dari neraka, diampuni dosanya, Allah perintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang yang dulu pernah beribadah kepada Allah. Fayukhrijunahum, maka malaikat pun mengeluarkan mereka. Wa ya'rifunahum bi athari sujudi. Nah, para malaikat ini bisa mengenal mereka dari mana? Bekas sujud. Ya. Wa harramallahu 'alan nar, dan Allah haramkan bagi neraka an ta'kula athara sujud, untuk makan bekas sujud. Jadi bekas ketaatan, di bekas sujud diharamkan dimakan oleh api neraka. Nah, dari sana malaikat mengenali ini gitu ya, karena anggota napa jenenge sujudnya ini, bekas sujudnya ini utuh, tidak tersentuh oleh api neraka gitu ya, sehingga malaikat mengenalnya. Fayukhrijuna minan fayukhrajuna minan nar, maka mereka pun dikeluarkan dari neraka. Fakullu ibni Adam, maka setiap anak Adam ta'kuluhun nar, api neraka akan bisa memakannya, illa atharas sujud, kecuali bekas sujud. Ya, bekas sujud ini api neraka tidak mampu memakannya, karena Allah menghendaki demikian ya. Karena berarti ada tanda iman dalam dirinya ya, tanda keimanan dalam dirinya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bekas sujudnya. Lalu ada lagi hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sa'ala Rasulullah, dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amalin yudkhiluhu Allahu bihil jannah, tentang amalan yang dengannya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, alaika bikathratis sujud, kamu harus banyak sujud, maksudnya banyak sholat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, karena sungguhnya engkau tidak sujud sekali sujudan,
illa rafa'akallahu biha darajah, melainkan dengannya Allah angkat satu derajat, wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah akan hapus darimu dengan sebab satu sujudan itu satu kesalahan. Ini keutamaan sujud secara umum dan masuk di dalamnya sujud tilawah. Juga hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, annahu sa'ala Rasulullah, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, minta kepada Rasulullah SAW murafaqatahu fil jannah, untuk menjadi teman karib beliau di surga. Maka Nabi menjawab keinginan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, a'inni ala nafsika bikathrati sujud, bantu aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Ya, jadi ini keutamaan sujud secara umum, masuk di dalamnya sujud tilawah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sekarang kita bahas hayatu sujud tilawah. Gimana tata caranya sujud tilawah itu? Nah, sekarang kita bahas ya. Sujud tilawah itu ya apa? Nah, gimana caranya? Maka sepakat para ulama ahli fikih bahwa sujud tilawah itu didapat dengan satu kali sujudan. Ya langsung sujud. Ya. Jadi dengan sekali sujudan, ya. Yang kedua, sujudnya itu sama persis dengan sujud di dalam sholat, persis. Meletakkan kedua tangan, kedua lutut, kedua tapak kaki, hidung dan kening. Ya, kemudian menjauhkan dua lengan dari kedua lambung dan dari perut. Menjauhkan perut dari dua paha. Lalu mengarahkan jari jemari ke arah kiblat dan yang lainnya sesuai dengan sifat-sifat sujud seperti yang sudah kita lalui dalam pembahasan sifat sholat Nabi. Ya. Jelas ya? Sama persis ya. Dengan tata cara sujud biasa. Kemudian yang ketiga, tidak disyariatkan di dalamnya menurut pendapat yang sahih tahrimun wala taslim. Takrimun maksudnya takbiratul ikhram, juga taslim salam. Jadi tidak disyaratkan di dalamnya, tidak disyariatkan di dalamnya takbir juga taslim salam. Berkata Syekhul Islam dalam fatwanya, hadza huwa sunnah al-ma'ruf anin nabi. Ini adalah sunnah yang dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan wa alaihi amatu salaf, di atasnya umumnya para salaf. Wa huwal mansusu anil a'imma al-masyhurin, dan ini diriwayatkan, diambil, dinukil dari para imam yang terkenal. Ya jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Kemudian Syekh Abu Malik berkata, qultu katakan waqad naqala Ibnu Abdul Bar fi Tamhid adam taslim. Al-Imam Ibnu Abdul Bar menukil di dalam kitabnya At-Tamhid tentang tidak adanya salam dalam sujud tilawah ini. Riwayat itu dari Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah, ya. Nah, kemudian beliau berkata, wal marwiyu fiha anin nabi, dan yang diriwayatkan tentangnya dari Nabi SAW, takbiratan wahidatan, takbir sekali, fa innahu la yantaqilu min ibadatin ila ibadah, maka itu tidaklah berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Kukatakan yushiru ila hadis Ibnu Umar, memberikan isyarat kepada hadis Ibnu Umar, qala karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW yaqra'u alaina al-Quran, membacakan Quran kepada kami. Wa idza marra bisajdah kabbar, jika beliau melewati sajdah maka beliau bertakbir. Wa sajada, lalu beliau sujud. Wa sajadna, dan kami pun sujud. Wa huwa haditsun dhaif, tapi hadis ini
dhaif. Ya. Lakin akan tetapi kata mu'allif yumkin an yustadalla li masyru'iyati takbiri inda sujudi wa raf'i minhu. Mungkin bisa dijadikan dalil disyariatkannya bertakbir pada saat sujud dan bangkit darinya bihadits Wa'il bin Hujrin, dengan hadis Wa'il bin Hujrin. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma'at takbiri wa yukabbiru kullama khafadha wa kullama rafa'a. Adalah Nabi itu biasa mengangkat kedua tangannya bersama dengan takbir, lalu beliau bertakbir setiap kali turun dan setiap kali bangkit. Ya terutama mungkin dibutuhkan saat dia jadi imam. Dia mau sujud tilawah ya bertakbir. Mungkin dibutuhkan begitu ya. Kadang-kadang juga bingung, makmumnya bingung ya. Jadi imam mau sujud tilawah kemudian nggak pakai takbir, mau langsung sujud. Bingung, ya bagi, kan gitu ya. Bingung begitu ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Bingung. Saya pernah mengimami tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000, 2001. Saya itu diminta jadi imam di Masjid Muhajirin. Tahu Muhajirin ini si gura-gura ya, ITN. Gitu. Gantian dulu saya yang imami di sana. Saya pernah mengamalkan ini sujud tilawah. Subuh ngimami, saya ingat itu saya baca surat Al-Insyiqaq. Kemudian saya sujud tilawah tapi tanpa takbir. Mau sujud tilawah gitu ya. Ternyata di belakang bingung, kita nggak ngerti. Nggak ada yang sujud tilawah gitu ya. Bingung karena ilmunya belum disampaikan gitu ya, seperti itu. Ya bingung. Jadi daripada membuat orang bingung, maka ya harusnya pakai takbir biar mereka nggak bingung ya jamaah sekalian. Dan itu lil maslahah. Itu adalah untuk kemaslahatan. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah taala. Kemudian waqad istahabbal jumhur takbira inda sujudi wa raf'i minhu. Sementara jumhur, nah ini jumhur memustahabkan, ya mensunnahkan bertakbir saat sujud dan bangkit darinya. Qultu ku katakan wa yusra'u raf'ul yadaini ma'at takbiri kadzalika insya. Dan disyaratkan juga untuk mengangkat kedua tangan bersama dengan takbir jika mau. Ya terutama ini pada saat sholat ya, pada saat sholat ini. Ya masyaallah rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian yang keempat, poin yang keempat kaitan dengan tata cara sujud tilawah ini, al-afdal yang utama an yaquma man arada sujuda lit-tilawati fi ghairi salati thumma yahwi li sujudi tilawah. Yang utama adalah orang yang ingin sujud tilawah di luar sholat, hendaknya dia berdiri. Kemudian dia turun li sujudi tilawah untuk sujud. Ngatek dhisik kemudian sujud. Wa madzhabul Hanabilah. Nah, ini mazhabnya Hambali. Wa ba'du mutaakhiril Hanafiyah, dan sebagian dari kaum Hanafi yang belakangan. Wa wajhun inda Syafi'iyah, dan satu sisi pendapat menurut mazhab Syafi'iyah, wakhtarahu Syekhul Islam, dan dipilih oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Qalu, mereka berkata, li annal khurura, dikarenakan khur, fa kharru sujjadan. Kata khurur maknanya adalah suqutun min qiyam, itu adalah jatuh turun dari berdiri. Fa kharru sujjada, maka mereka menyungkur sujud. Khur itu maknanya dari berdiri kemudian sujud. Gitu ya. Suqutun min qiyamin. Waqad qala ta'ala idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujjada. Pakai kata yakhirrun. Yakhirruna itu dari berdiri kemudian turun menuju sujud.
Wa illam yaf'al, dan jika tidak melakukan yang demikian, wa sajada min qu'udin, dia langsung sujud dari duduk, fala ba's, maka tidak apa-apa. Ya, tidak apa? Tidak apa-apa. Wa madzhabus Syafi'i wa jumhur ashabihi, dan madzhab Syafi'i serta jumhur para pengikut madzhab Syafi'i, annahu la yathbut fi hadzal qiyam syai'un yu'tamadu alaihi, tidak valid tentang berdiri ini sesuatu pun yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Ya, makanya ya kalau dalam posisi duduk ya duduk langsung sujud, posisi berdiri kemudian sujud. Ya. Qalu, maka mereka berkata, fal ikhtiyar, maka yang terpilih adalah tarkuhu, meninggalkannya, ndak usah pakai berdiri. Paham maksudnya di sini? Biar kita tahu saja ya, ini sebagai wawasan ya. Sebagai wawasan. Yang intinya adalah tata cara sujud tilawah adalah seperti sujud dalam sholat. Gitu ya, dalam sholat. Kalau dalam sholat maka silakan bertakbir. Allahu Akbar tatkala turun dan Allahu Akbar tatkala bangkit. Gitu ya. Kalau posisinya di luar sholat gitu, maka kalau kita dalam posisi berdiri ya langsung sujud, dalam posisi duduk juga demikian langsung sujud. Jelas insya Allah ya? Paham ya? Nah, yang berikutnya, hal tushtaratu taharatu wastiqbalul qiblah li sujudi tilawah. Apakah disyaratkan taharah dan menghadap kiblat untuk sujud tilawah? Maka di sini jumhur ulama berpendapat bahwa sujud tilawah disyaratkan di dalamnya apa yang disyaratkan untuk sholat. Beda dengan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Azim Badawi tadi itu ya. Ya, jadi kalau menurut jumhur ulama bahwa sujud tilawah disyaratkan di dalamnya apa yang disyaratkan untuk sholat. Maka mereka mensyaratkan bersuci dan juga menghadap kiblat ya. Dan keseluruhan syarat-syarat yang lain. Ini jumhur ulama. Sementara Ibnu Hazm dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan pendapat tidak adanya satu syarat pun dari syarat-syarat sholat tadi itu. Dikarenakan sujud tilawah bukan sholat, bahkan dia adalah ibadah yang berdiri sendiri. Dan maklum telah diketahui bahwasanya jenis ibadah ini tidak disyaratkan baginya toharoh. Dan ini adalah mazhabnya Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, kemudian mazhabnya Imam Al-Bukhari, dan ini huwas sahih, ini yang benar. Yaitu tidak disyaratkan apa? Bersuci, gitu ya. Yang menunjukkannya demikian adalah hadis Ibnu Abbas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najm. Nabi pernah sujud karena sebab baca surah An-Najm. Wa sajada ma'ahul muslimuna wal musyrikuna wal jin wal insu. Lalu sujud mengikuti beliau kaum muslimin, orang-orang musyrik, bangsa jin dan bangsa manusia. Semuanya terpesona dengan bacaan Nabi surah An-Najm sampai akhir. Begitu Nabi selesai membaca surah An-Najm, akhir membaca surah An-Najm ayat terakhir, beliau sujud, maka semuanya ikut sujud. Jin dan manusia sujud. Yang muslim, yang musyrik juga sujud. Dan jelas di antara mereka yang muslim itu ada yang tidak bersuci, ada yang masih berhadas. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Berkata Al-Bukhari, wal musyrik najas laisa lahu wudu. Musyrik itu najis, enggak punya wudu. Gitu ya. Kalau pakai bahasa wong Jawa kepet. Nah. Nggih. Kefet. Ya. Iya, Anda buang air besar, buang air kecil wis. Enggak membutuhkan bersuci ya, habis berhubungan enggak pakai bersuci sudah. Ya. Makanya ada istilah singkek. Nah. Kan ada istilah apa? Singkek. Napa singkek? Katok pesing gak ditekek. Nah. Istilah singkek jadi
sore-sore katokan cekak lek mbak kula ngoten koyok singkek ae ngene. Kayak singkek. Taib, sekalipun sebenarnya itu dari bahasa Cina yang mananya napa? Brother. Nggih. Mbo, aku tau maca ngono ya. Dulur lanang teh apa nih, Mbo? Atau apa gitu saya pernah baca dari bahasa mereka. Tapi kemudian jare wong Jawa wis dicocok-cocokno ae singkek kada besi enggak ditekek ngono ae. Ya soalnya karena mereka tidak bersuci gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Qala Syaukani, berkata Imam Syaukani, laisa fi ahadithi sujudi tilawati ma yadullu ala i'tibari an yakuna sajid mutawaddian. Kata Imam Syaukani, tidak ada pada hadis-hadis sujud tilawah yang menunjukkan ungkapan keberadaan yang sujud itu orang yang sudah berwudu. Waqad kana yasjudu ma'hu sallallahu alaihi wasallam man hadara tilawatuhu, dan telah sujud bersama beliau orang yang menghadiri bacaan Quran beliau. Walam yunqal annahu amara ahadan minhum bil wudu, dan tidak pernah dinukil Nabi itu merintah mereka untuk berwudu. Ya, tadi itu membaca surat, Nabi membaca surat apa wau? Selain An-Najm, napa wau? An-Nahl. Ya, jadi membacakan di jamaah, kemudian mereka sujud sampai tidak menemukan tempat untuk meletakkan dahi. Dan Nabi tidak pernah dari nukil merintah mereka untuk sujud, untuk wudu ya. Wa yabut an yakunu jami'an mutawaddiin, dan jauh dari makna mereka semua dalam keadaan berwudu. Wa idzan qad kana yasjudu ma'al musyrikun, dan kadang orang musyrik sujud bersama beliau kama taqaddam sebagaimana telah berlalu. Hum anjasun la yasihhu wudu'uhum, sementara mereka adalah orang-orang najis yang kalau mereka wudu tidak sah. Gitu ya. Orang najis wudu tidak sah, orang tidak cebok lalu wudu tidak sah wudunya. Gitu ya. Habis buang air kecil langsung wis tutup, tidak pakai nama jenenge cebok lalu wudu, ya tidak sah tetap wudunya. Gitu ya. Harus bersuci dulu dari najis baru kemudian dia berwudu. Ya. Amma satrul aurah wal istiqbal ma'al imkan faqila innahu mu'tabar ittifaqan. Adapun menutup aurat dan menghadap ke arah kiblat dengan disertai kemampuan, maka dikatakan nah itu sepakat. Ya harus dalam keadaan menutup aurat, dan kalau bisa menghadap ke arah kiblat. Kan enggak pantas gitu ya. Mari maca Quran, sujud tempat jenenge nglewati sajadah, dhek senden dhek tembok ngedep srengenge timur. Marno sujud ke timur, kiblate ndek kono kan pantes napa mboten? Pantes mboten? Ya gak pantes. Ya, di masjid kiblatnya jelas sujud ngedep wetan. Ya, gak apik delokane. Gitu ya. Oh jelas ya. Kalau bisa ya loh, karek minggir titik ngene lho, Cik, angel sih kan gitu ya. Ya, menghadap ke arah kiblat itu utama ya, kecuali misalkan di tempat terbuka mana wis enggak perlu melihat mana, mencari-cari mana kiblat mana enggak masalah kan gitu ya. Sama dengan sujud syukur ya, nanti ada pembahasan lagi sujud syukur. Kalau bisa menghadap kiblat itu utama, kalau enggak ya enggak apa-apa. Cuman pantes-pantese iku ya apa lah dipikir dhewe kan gitu ya. Ya, ini kiblatnya ke arah sini nih, moro sampean sujud mingur lewat ngono. Koyane gak jelas gitu ya. Taib jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Maka sekali demikian mu'allif mengatakan madama sujudu laisa bi sholatin fala yustaratu fi istiqbalul qiblati kadzalika kama taqaddam. Jadi selagi sujud bukan sholat maka tidak disyaratkan padanya menghadap ke arah kiblat, bukan syarat ya, tapi ya yang utama ya, keutamaan pantese apa. Dari Ibnu Hazm dari Ibnu Taimiyah, lakin la syakka fi anna sujud ala tahara mustaqbilan al-qiblah huwal afdal wal akmal. Dan tetap saja tidak diragukan mensujud tilawah dalam keadaan berwudu lalu menghadap ke arah kiblat itu lebih utama dan sempurna. Wala yambaghi tarku dzalika li ghairi udhrin, dan tidak layak meninggalkan hal itu tanpa udzur. Ammal istiratu falah, adapun mensyaratkannya maka tidak, tetapi utama. Jelas?
Jelas ya? Punya wudhu enggak apa-apa. Enggak punya wudhu enggak apa-apa. Punya wudhu afdol. Ya, tidak menghadap ke arah kiblat enggak apa-apa. Menghadap ke arah kiblat afdol. Begitu loh maksudnya. Karek minggir titik ini jangan sih. Dapat afdolnya. Nah, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Sekarang pembahasan berikutnya, kaifa yasjudul masyi warraqib. Bagaimana sekarang orang yang sedang jalan nih, baca Quran sambil jalan, lalu melewati ayat sajadah. Dan juga orang naik kendaraan, lalu melewati ayat sajadah. Seperti kita lagi murojaah nih, lalu melewati ayat sajadah. Apa yang harus kita lakukan? Man qara'au sami'a ayat as-sajdah wa kana masyian aw raqiban wa arada sujuda. Orang yang baca atau mendengar ayat sajadah dan dia dalam keadaan posisinya berjalan atau mengendarai kendaraan lalu dia ingin sujud, fa innahu yumi'u bi ra'sihi, maka dia memberikan isyarat dengan kepalanya, ala ai ittijahin kana, menghadap ke arah mana saja. Dari Ibnu Umar, dia pernah ditanya tentang sujud di atas kendaraan. Faqala usjud wa aumi, sujudlah dan berikan isyarat anggukan kepala. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih. Nah, jelas ya? Sekarang ma yaqulu idza sajad. Apa yang harus dikatakan tatkala sujud? Baca apa tatkala sujud sekarang? Bacaannya bacaan apa yang kita baca saat sujud tilawah? Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qala, dia berkata, kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'ani bil laili, ya, membaca dalam sujud Al-Qur'an di waktu malam, yaqulu fi sajdah miraran, beliau membaca berulang-ulang, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini satu riwayat. Sajada wajhi, sujud wajahku, lilladzi khalaqahu, kepada zat yang menciptakannya. Dalam redaksi yang lainnya apa? Lilladzi fatarahu. Ya. Sajada wajhi lilladzi fatarahu, maknanya sama. Ay khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan yang membelah pendengaran dan penglihatannya, bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatannya. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Lalu ada riwayatnya lagi yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajad, jika beliau sujud maka beliau membaca Allahumma laka sajadtu, ya Allah, untukmu aku sujud. Wabika amantu, denganmu aku beriman. Walaka aslamtu, dan untukmu aku berislam. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku. Sajada wajhi, sujud wajahku, lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu, bagi zat yang membelah pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkah Allah, sebaik-baiknya zat yang menciptakan. Ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Ini riwayat yang lainnya banyak, silakan dilihat di buku buku zikir dan doa ya, ada, atau sifat salat Nabi, atau bacaan sujud ya. Dari Ibnu Abbas, qala, dia berkata, kuntu indan Nabi, aku dulu pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahu rajulun, lalu datang kepada beliau seorang lelaki, faqala, dia berkata, inni ra'aitul barihata fi ma yaran naim. Sesungguhnya aku tadi malam melihat seperti apa yang dilihat oleh orang yang tidur, yakni bermimpi. Ka'ani usalli ila asli syajarah, seakan-akan saat itu aku sholat menghadap ke pangkal batang sebuah pohon. Faqaratus sajdata fasajadtu, lalu aku membaca ayat sajadah, kemudian aku sujud, fasajadat asyajaratu li sujudi, maka pohon itu pun sujud karena sebab sujudku.
Fasami'tu taqul, lalu aku mendengar sang pohon membaca, Allahumma uhtut anni biha wizran. Ya Allah, hapuskan dariku dengan sebab sujud dosa. Waktub li biha ajran. Tulis untukku karena sebabnya pahala. Waj'alha li indaka dhukhran. Dan jadikanlah ia untukku di sisimu sebagai simpanan. Gitu ya. Jadi minta kepada Allah agar dosanya dihapus. Ya. Lalu ada riwayat yang lain dari Ibnu Abbas. Faraitun Nabiya, lalu aku melihat Nabi SAW qara'a sajdah. Membaca ayat sajdah itu, fasajada, lalu beliau sujud, fasami'tu yaqulu fi sujudihi, lalu aku mendengar beliau membaca dalam sujudnya, mislalladzi akhbarahu ar-rajulu an qauli syajarah. Semisal dengan apa yang diberitakan oleh lelaki tadi itu dari tasbihnya pohon. Jadi kemudian Nabi mengamalkannya. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu ta'ala ya. Jadi ini diantara bacaan-bacaannya ya. Itu silakan dilihat di buku-buku ya, ingin mengamalkannya maka silakan dilihat di buku-buku sujud tilawah. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Taib. Kalau misalkan enggak bisa, ya sudah, subhana rabbiyal a'la. Hafal toh? Hah? Hafal, ya sih itu dibaca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Enggak ada masalah ya, karena itu adalah sujud yang dibaca. Ya. Di samping juga jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, riwayat bacaan tadi itu diperselisihkan juga oleh para ulama. Yang mensahihkannya mengamalkannya, yang mendhaifkannya tidak mengamalkannya. Karena sanad hadis tadi itu mukhtalaf, diperselisihkan. Seperti riwayat dari Ibunda Aisyah tadi itu ya. Riwayat Ibunda Aisyah. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kata Syekh Abdul Azim Badawi sahih. Yaitu isinya sajda wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Maka menurut Syekh Abu Malik Said Kamal dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dalam sanadnya terdapat perselisihan ya yang disimpulkan dhaif. Ya. Dan didhaifkan juga oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Ya. Artinya diperselisihkan. Kalau diperselisihkan maka ada yang mengamalkannya dan tidak mengamalkannya. Demikian juga riwayat dari Ibnu Abbas tadi itu. Yang datang kepada Nabi SAW seseorang yang dia mimpi membaca ayat sajdah lalu kemudian sujud, lalu pohon sujud, lalu sujud itu membaca doa tadi itu. Gitu ya. Lalu Nabi mengamalkan doa tersebut. Maka hadis ini juga dhaif. Kalau menurut Syekh Abdul Azim Badawi sahih. Menurut ulama yang lainnya dhaif, dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Dan dia memiliki penguat tetapi tidak menambah kecuali kelemahan. Gitu ya. Namun juga disahihkan oleh sebagian yang lainnya ya. Makanya mukhtalaf, ada yang mengamalkannya, ada yang tidak mengamalkannya. Makanya kemudian Syekh Abu Malik berkata, qultu kukatakan wa hadzal haditsani dhaifani alal arjah. Ya, wa qad suhiha. Dua hadis tadi itu dua-duanya dhaif menurut pendapat yang rajih dan keduanya juga telah disahihkan. Jadi ada yang mensahihkannya, ada yang mendhaifkannya. Wal awal yang pertama qad sahha nahwuhu fi sujudi shalah. Telah sahih semisalnya dalam sujud tilawah. Ya. Yaitu bacaan doa dalam sujud sholat ya, yaitu doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi dan seterusnya, itu juga ada dalam sujud sholat, bukannya dalam sujud tilawah, itu ada, yaitu riwayat yang sahih ya. Dan Imam Ahmad rahimahullah memberikan isyarat ila adami thubuti dzalika
memberikan isyarat tidak validnya bacaan-bacaan tadi itu, seraya beliau berkata, amma ana, adapun aku, fa'aqul, maka aku akan membaca dalam sujud tilawah, subhana rabbiyal a'la. Ini matanya siapa? Imam Ahmad. Adapun aku, karena beliau menilai riwayat-riwayat tadi itu dhaif, maka Muhammad mengatakan amma ana, adapun aku, fa'aqulu subhana rabbiyal a'la. Fa idza kana kadzalik fa innal masyru'a fi sujudi tilawah al-adhkar allati taqaddamat fi sujudis shalah. Maka yang disyariatkan tidak ada masalah di dalamnya adalah membaca apa yang terberlalu dari sujud-sujud salat. Wa minha, dan diantaranya bimisli hadis Aisyah al-mutaqaddam, dengan hadis Aisyah yang telah berlalu, ya, wallahu a'lam. Ya diantaranya sajdah wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi. Kalau ndak apa-apa ya subhana rabbiyal a'la. Zaman kan gak iso toh ngerepek ambek sujud iso. Ya waca sing paling gampang gitu ya. Lek ngadeg ambek ngerepek sik iso, lek sujud ambek ngerepek ya apa carane? Gak iso. Ya harus dihafalkan di luar salat gitu ya. Jelas ya? Baik. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wakene insyaallah. Kita lanjutkan sebentar biar lengkap ilmunya. Sujud tilawah ini diarahkan kepada siapa? Nah, ya, diarahkan kepada siapa? Yang sujud ini siapa? Yang baca atau yang mendengar? Maka sepakat para ulama bahwasanya hukum sujud tilawah itu diarahkan kepada sang pembaca ayat sajdah. Sama saja dia di dalam sholat atau di luar sholat. Kemudian mereka berselisih pendapat. Kalau yang baca jelas, tidak ada perselisihan. Dia disyariatkan untuk sujud tilawah. Bagaimana dengan yang mendengar? Hal alai sujudun amla? Apakah dia wajib sujud atau tidak? Apakah dia harus sujud atau tidak? Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, yang mendengar itu sujud secara mutlak sekalipun yang baca tidak sujud. Ini mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Malik. Pendapat yang kedua, sang pendengar tidak sujud kecuali jika dia sengaja untuk mendengar dan jika yang baca sujud. Ya, jadi bukan mendengar sambil lalu, tapi mendengar beneran, nyemak. Kemudian imam qari'nya sujud. Wa kana mimman tasihhu imamatuh, dan dia termasuk orang yang sah keimamahannya. Dan ini mazhab Ahmad, satu riwayat dari Imam Malik. Ya seperti saya Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya tentang hukum apa yang harus dilakukan oleh orang yang mendengar qari, dia nyetel MP3 misalkan ya, nyetel tape zaman dulu tape. Ya musajil. Gimana hukumnya saat kita mendengar ayat Quran disetel di musajil, di tape, kemudian melewati ayat sajdah? Apakah saya harus sujud saat mendengar ayat sajdah? Maka jawaban beliau, na'am, idza sajadal musajjilu. Iya, kamu sujud jika tipnya sujud. Ya, kalau tipnya sujud, kamu sujud. Ya, karena beliau berpendapat bahwasanya yang pendengar itu sujud jika yang baca sujud. Kalau pembacanya tidak sujud, maka yang mendengar tidak sujud. Dan itu yang prakteknya seperti itu. Ya. Nabi sujud, maka para sahabat semuanya
sujud. Nabi tidak sujud, yang lain juga tidak sujud. Ya. Ya, dan hujah mereka hadis Ibnu Umar, Nabi SAW membacakan kepada kami surah dalamnya sajadah, lalu beliau sujud, lalu kami sujud. Hingga tidak ada seorang pun yang menemukan tempat keningnya. Ya, ini sahih. Lalu apa yang diriwayatkan yaitu riwayat dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qara'a fulanun indaka sajdah fasajadta wa qara'tu indaka sajdah falam tasjud. Ya, si fulan membacakan ayat sajdah kepada Anda lalu Anda sujud. Sementara saya membacakan kepada Anda ayat sajdah tapi Anda tidak sujud. Faqala, maka Nabi bersabda, kunta imaman falau sajadta sajadna. Kamu itu imam, kalau kamu sujud kami sujud. Itu jawaban Nabi SAW. Tapi dhaif. Ya. Riwayat ini riwayat dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Dalam musnadnya dan juga Imam Al-Baihaqi juga dari Imam Syafi'i. Ya. Tapi dibawakan sebagai dalil oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Demikian juga riwayat Ibnu Mas'ud. Ya, perkataan Ibnu Mas'ud kepada Tamim bin Hadlam. Lama qara'a sajdah, saat dia membaca ayat sajdah, usjud fa anta imamuna fiha. Sujudlah kamu adalah imam kami padanya. Jadi kalau yang baca sujud, makanya mendengar sujud. Fadalla kullu hadza ala anna sunnata lil mustami an yasjuda bisujudil qari. Maka itu semua menunjukkan bahwasanya bagi pendengar dia sujud karena sebab sujudnya pembaca. Fa ilam yasjud fala. Kalau imamnya pembacanya tidak sujud, maka tidak sujud. Gitu ya. Wa in kanal aula an yasjud. Sekalipun yang utama ya sujud saja. Jadi sekalipun yang utama adalah sujud. Wallahu a'lam. Jelas? Ada beberapa masalah kaitan dengan sujud tilawah sebagai tambahan faidah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yaitu bahwasannya pembahasan poin yang berikutnya adalah sujud tilawah fi auqatin nahyi anis shalah. Bagaimana sujud tilawah pada waktu-waktu terlarang dari sholat. Waktu-waktu yang terlarang dari sholat. Seperti sujud tilawah ba'da subuh, ya. Pada saat matahari terbenam, kemudian pada saat matahari ada di tengah kepala, pada saat pada asar sampai matahari tenggelam dan pada saat tenggelam, ya. Maka sujud tilawah pada waktu-waktu itu boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang dari sholat tanpa ada kemakruhan, gitu ya. Dikarenakan bahwasanya sujud tilawah itu bukan sholat, ya. Sujud tilawah bukan sholat, tapi sujud tilawah karena memiliki sebab, yakni membaca Al-Quran. Maka tidak ada masalah dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan berpendapat dengan demikian Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, ya. Namun ada sanad yang dhaif yang diriwayatkan dari Ibnu Umar di mana beliau memakruhkan sujud tilawah di waktu-waktu terlarang, tapi sanadnya dhaif, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Taib. Poin yang berikutnya tentang masalah tikraru tilawatin au sima'i ayati sajdah. Mengulang-ulang membaca atau mendengar ayat as-sajdah. Tentang masalah mengulang-ulang membaca atau mendengar ayat sajdah. Maka jika seseorang itu membaca atau mendengar ayat sajdah lebih dari sekali, dia membaca ayat sajdah diulang-ulang lebih dari sekali, atau dia mendengar ayat sajdah itu dibaca berulang-ulang lebih dari sekali, maka boleh bagi dia untuk mengakhirkan sujud. Tidak perlu setiap kali membaca ayat tilawah sujud. Ngatek mana, mau ayat tilawah mana, sujud mana. Ngatek mana, sujud mana. Ya, enggak, ya. Jadi misalkan seseorang itu ingin tadabbur dengan ayat itu lalu dibaca berulang-ulang. Satu ayat ditadaburi dengan dibaca berulang-ulang. Pas yang ditadaburi adalah ayat sajdah, maka sujudnya cuma sekali saja di akhir. Di akhir. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala, ya. Jadi dia sujud tilawah.
Kemudian jika dia membaca ayat sajadah yang lain misalkan, jadi ayat sajadah dia baca lalu ketemu ayat sajadah yang lain, maka yang lebih utama adalah dia sujud sekali lagi, ya, maka dia sujud lagi. Kalau kemudian dia bangkit lalu membaca ayat lagi yang lainnya. Paham di sini insyaallah ya. Tapi kita lanjutkan tentang orang yang ketinggalan atau kehilangan sujud tilawah. Ya, ketinggalan atau kehilangan sujud tilawah. Disunahkan bagi seorang yang sedang membaca ayat sajadah atau orang yang mendengarkan ayat sajadah untuk sujud selepas ayat sajadah tersebut. Jadi nyusul ayat sajadah kemudian sujud. Sekalipun terlambat sebentar, ya. Tapi kalau masa panjang masanya, jaraknya jauh antara ayat sajadah itu kemudian dia enggak sujud, masanya panjang, ya. Jadi fa in talal faslu baina sujudi wasababi, kalau jarak, ya, pemisah antara sujud dan sebabnya itu jauh jaraknya, maka tidak sujud karena dia sudah kehilangan waktunya. Jadi membaca ayat sajadah kemudian sujud. Tidak perlu membaca sajadah kemudian agak lama, loh, mang durung sujud, tak sujud saiki. Enggak, sudah habis waktunya, ya. Dan ini dalam mazhabnya Syafi'i dan Hambali. Paham di sini maksudnya ya? Jadi kalau mau sujud tilawah itu membaca ayat sajadah selesai sujud. Membaca ayat sajadah kemudian agak lama lalu baru ingat, tuh tadi belum sujud, sekarang sujud, maka tidak lagi. Sudah kehilangan masa, ya, masanya sudah habis, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah taala. Kita lanjutkan sekarang poin berikutnya, ya, sujud tilawah di dalam sholat. Dari Abu Rafi dia berkata, aku pernah sholat bersama dengan Abu Hurairah, sholat Isya. Lalu dia membaca idza sama'un syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Fasajad, lalu dia sujud di akhir, sebelum akhir ayat Al-Insyiqaq kan ada perintah untuk sujud. Maka Abu Hurairah sujud. Faqultu lahu ma hadza, aku katakan kepada Abu Hurairah, apa ini? Qala, maka Abu Hurairah berkata, sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku sujud dengan ayat itu atau dengan surat itu di belakang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu biha hatta alqah, maka tidak akan aku berhenti sujud karena membaca ayat sajadah pada surat Al-Insyiqaq hingga aku ketemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka sujud tilawah dalam salat juga jadi disyariatkan tadi, ya, sebagaimana sebelumnya. Kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Umar, bahwasanya Umar sajada fin najm, sujud pada surah An-Najm, yakni akhir daripada surat An-Najm. Wa qama, lalu beliau berdiri, fa wasala ila surah, lalu disambung sama Umar dengan surat yang lain. Sujud terakhir, gitu ya. Surat akhir daripada surah An-Najm disuruh ada perintah sujud, ya. Kemudian setelah itu bangkit dari sujud tilawahnya lalu dilanjutkan dengan surat yang lain. Ya, ini hadis sanadnya sahih riwayat Abdul Razzaq dan At-Tahawi, ya. Maka di dalam, kata Syekh Abu Malik, ya, di dalam dua hadis tadi itu, dua-duanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasannya disunahkan yustahabbu liman qara ayata sajdah fi sholati, disunahkan bagi orang yang membaca ayat sajadah di dalam sholatnya, min ghairi faraqin bainal faridati wan nafilah, tanpa membedakan antara yang fardu dan yang sunnah. Disunahkan untuk sujud tilawah saat membaca ayat sajadah, tidak dibedakan antara sholat itu sholat fardu atau sholat sunnah, ya. Kalau melewati ayat sajadah maka sujud tilawah. Dan ini adalah mazhabnya jumhur. Sama saja dia itu sholat sendirian atau sholat berjamaah, sama. Ya, sholat jamaah melewati ayat sajadah sujud tilawah. Sholat sendiri melewati ayat sajadah juga sujud tilawah. Apakah itu dalam sholat sirriyah atau jahriyah? Sirriyah itu duhur asar, jahriyah maghrib bisa
subuh. Tapi ya rodok bingung gitu ya. Misalnya imam mau ayat sajdah ya salat duhur mau sujud mburi bingung. Kan gitu ya. Di subhanallah kaget. Walhasil imam dan telah mengamalkan hal ini harus melihat siapa yang ada di belakangnya gitu ya. Kira-kira mereka faham atau di kalau nggak paham wis ojo wis jangan melakukan sunnah. Ya kalau nggak paham nanti justru malah tambah napa jenenge bingung, bikin masalah, bikin gaduh ya, bikin ketawa. Tapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya seperti kejadian sholat hari raya, sholat Id, maca ayat sajdah, imamnya sujud. Masyarakat yang hadir di situ itu kebanyakan kadang-kadang ada di antara mereka yang nggak pernah ngaji sama sekali, riyoyoan sholat. Ya kadang-kadang sholatnya juga setahun. Oleh pemandangan seperti itu bingung mereka atau bikin gaduh gitu ya. Makanya imam harus bijak melihat siapa yang ada di belakangnya begitu. Bukan hanya sekedar aku pengen mengamalkan sunnah, harus bijak bener ini imam itu. Ya kira-kira nggak bikin gaduh nggak, sampai muncul nang berita nih koran kan gak lucu kan gitu loh ya. Imamnya ngono gak salah ya, salahnya nggak bijak ya, kurang pas dalam mengamalkan sunnah ya, itu bikin masalah akhirnya ya. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Baik, kita lanjutkan ya. Sampai ada kejadian sholat Id diulang loh. Sholat Id apa? Diulang lagi, mana? Sholat Id diulang lagi. Kenapa? Masyarakatnya nggak paham, ya nggak paham. Contoh misalkan takbir ziyadah ya, kan tidak wajib. Ngono imamnya keliru, gak moco, ngono mari salam diulang mana? Ya, ono sing gak terima, diulang lagi sholatnya gak sah, tuh kan repot. Imamnya ya wis sholat mana aku ngimami, repot begitu. Nah inilah jaga orang yang awam ya itu diutamakan begitu ya, jangan sampai bikin apa kacau. Ya, gara-gara kita mendenteng mau mengamalkan sunnah sementara makmumnya belum paham. Nah, ini penting sekali. Jadi kebijaksanaan itu sangat penting ya, bijaksana dalam mengamalkan sesuatu. Akan tetapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, makanya dimakruhkan. Kalau bolehnya boleh, tapi makruh imam membaca ayat sajdah dalam sholat sirriyah. Tadi itu masalahnya kenapa makruh bikin kacau. Karena makmum tidak tahu iki imami keliru apa sujud tilawah, kan nggak jelas. Ya moro langsung sujud ini, Allahu Akbar sujud. Makmum bingung, iki ngono sujud tilawah apa imami lali. Ya, kan jadi kisru itu maksudnya. Makanya dimakruhkan. Ya lakin yukrahu an yaqra'a bil imamu fi sholati sirriyah lima yukhsha minat takhliti alal ma'mumin. Kenapa kan dikhawatirkan membuat kacau para makmum. Nah, inilah pendapat jumhur, Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali. Sementara Syafi'iyah berpendapat la yukrah, tidak dimakruhkan. Lakin yustahabbu ta'khiru sujud ilal faraghi minas shalah, tapi disunahkan mengakhirkan sujud sampai selesai salat li alla yushawwisha alal ma'mumin, agar tidak membuat kacau makmum ya. Wa mahallu dalam yatilal fasl, dan tempatnya jika pemisahnya tidak panjang. Walhasil makruh begitu. Wis gampang wis ya. Salat sirriyah wis ojo bikin gaduh gitu ya, bikin kacau ya. Sama sekali rahmani rahimakumullah taala. Paham insyaallah ya. Yang berikutnya, poin berikutnya yang penting yang perlu kita ketahui, hal yajuzu mujawazatu ayati sajdah fi shalah. Apakah boleh melewati ayat sajdah dalam salat? Ya. Jadi apakah boleh melewati ayat sajdah di dalam salat? Dilangkai, diloncati, dilewati, atau dia tidak sujud tilawah?
maka yukrah lil musalli an yaqra al ayati wa yada ayata sajdah wa yujawizuha hatta la yasjuda. Hatta la yasjuda. Dimakruhkan seorang yang sedang sholat membaca ayat, begitu ketemu ayat sudah diloncati gitu ya, cek gak sujud gitu ya. Ya salah gitu ya, nggak bener gitu ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi nggak benar seperti itu ya. Jadi berhenti, ditutup lalu ganti ayat yang lain atau ganti surat yang lain dengan alasan biar nggak sujud tilawah, dengan alasan makmum biar ndak bingung. Ya keliru carane, lanjut gak usah sujud tilawah gitu ya. Karena sujud tilawah itu tidak wajib ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Demikian juga dimakruhkan mengumpulkan ayat-ayat sajdah lalu dia baca di dalam sholat. Ini juga sengaja memang ya. Jadi dia sengaja untuk sujud tilawah. Sengaja untuk sujud tilawah. Ini makruh, enggak begitu. Sujud tilawah itu kalau ngelewati ayat sajdah, bukan sholat untuk sujud tilawah. Paham di sini? Contoh misalkan begini, sholat subuh hari Jumat, disunahkan rakaat pertama membaca surat Alif Lam Mim Sajdah 3 halaman. Rakaat yang kedua membaca Hal Ata 'alal Insan, surat Al-Insan 2 halaman setengah. Sunnah membaca ayat membaca Alif Lam Mim Sajdah. Ternyata kemudian Alif Lam Mim Sajdah enggak dibaca, tapi membaca ayat yang lain, surat yang lain yang ada sujud tilawahnya. Ini salah. Waduh, ayat sajdah surat Alif Lam Mim Sajdah ketahuan rek, tak ganti Al-Insyiqaq. Yang penting lah ono sujud tilawah, keliru. Paham di sini ya? Salat subuh itu bukan untuk sujud tilawah, gitu ya. Jadi sunnahnya di pagi hari Jumat itu, subuh hari Jumat bukan sujud tilawahnya, tetapi membaca Alif Lam Mim Sajdah. Itu pun kalau jamaahnya enggak keberatan, 3 halaman loh, yang gitu ya. Ya 3 halaman ya. Nah, kalau merasa keberatan yo jangan gitu ya. Apa meneh sing duwe janjian ngojek ono langganan, wala aduh suwene rek. Langgananku buyar kok gitu ya. Enggak boleh dilihat masjidnya ini di mana. Kan gitu ya. Jadi ngamalkan sunnah juga harus memperhatikan siapa yang jadi makmumnya. Jadi ingat, bukan untuk sujud tilawah. Itu namanya makso, gitu ya. Memaksakan diri, bukan sunnah sujud tilawah, tapi membaca Alif Lam Mim Sajdah. Ya. Ini masih kita dapati imam-imam sengaja gitu ya. Sengaja subuh hari Jumat cari-cari ayat sajdah ya, biar sujud tilawah. Salah. Ya keliru jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Paham? Paham di sini ya? Jadi kalau memang baca Alif Lam Mim Sajdah ya baca dari awal sampai akhir. Kemudian Al-Insan dari awal sampai akhir sunnahnya ya. Ojo separuh sunnah separuh bid'ah katanya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Paham ya insyaallah ya? Baik, kita lanjutkan berikutnya. Jika ayat sajdah itu ada di akhir surat, misalkan akhir surat An-Najm atau akhir surat Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya kan fasjud waqtarib. Disuruh kita sujud, maka disunahkan sujud tilawah. Jadi kalau ayat sujud tilawah itu ada di akhir surat, maka bagaimana yang kita lakukan? Idza kanati sajdah akhir surah, madza yaf'al? Apa yang harus dilakukan? Atau madza yuf'al? Apa yang harus dilakukan? Maka idza qara sajdah fi sholati wa kanat akhir surah, jika membaca ayat sajdah pada sholat dan itu ada di akhir surat, maka fahuwa mukhayyarun baina salasati umur. Maka dia dikasih pilihan di antara 3 perkara.
Ya, jadi baca ayat sajdah di akhir surat. Kan berarti itu sebelum rukuk, kan begitu ya? Akhir surat, maka dia dikasih 3 pilihan. Boleh. Yang pertama, pilihan pertama, an yasjuda, sujud tilawah, thumma yaqumu fayasilu biya suratan ukhra. Dia baca ayat sajdah, lalu dia sujud tilawah, lalu bangkit berdiri, baca surat yang lain, tidak langsung rukuk. Ini perkara penting ini. Ini perkara penting terutama tatkala jamaah perempuan tidak bisa melihat langsung imam. Ini perkara penting. Gitu ya, sehingga misalkan seseorang baca ayat terakhir dari surat sajdah, baca kemudian dia sujud tilawah, ya Allahu Akbar sujud tilawah. Kemudian Allahu Akbar bangkit berdiri, dilanjutkan baca surat yang lain, maka yang di belakang paham, oh iku mang duduk rukuk. Tapi sujud tilawah. Tapi kalau itu enggak diamalkan, Allahu Akbar sujud tilawah, Allahu Akbar berdiri, lalu Allahu Akbar maneh sing mburi sujud pisan. Makmumnya yang belakang sujud. Gitu ya. Pertama dia sujud, mereka ruku. Lalu Allahu Akbar loh. Kok Allahu Akbar? Wah, sami Allahu liman hamidah. Babana wis. Oh, mereka sami Allahu liman hamidah. Kemudian imam Allahu Akbar, mereka sujud. Sementara imamnya ruku. Kacau sudah sholatnya. Ini imam tanggung jawab nih. Maka hati-hati yang jadi imam. Harus faqih. Gitu ya, harus apa? Faqih. Mana masalah ini untuk main-main, karena imam domin. Imam itu penanggung jawab, ya. In asabu falahum walahu, wa in akhtau falahum wa alaihi. Kalau mereka benar, pahala untuk imam, pahala untuk makmum. Tapi kalau salah, pahala untuk makmum, dosa ditanggung imam. Ini harus faqih bener imamnya. Ojo sekedar asal napa ngelakoni apa sunnah, baru nggak memperhatikan penjelasan para ulama fikih di dalam masalah ini. Ini penting sekali. Ya, jadi dia an yasjuda thumma yaqum fayusalli fayasilu biha suratan ukhra thumma yarka. Dia sambung dengan ayat yang lain sebagai tanda bahwasanya tadi itu adalah sujud tilawah. Lalu dia sambung dengan ayat yang lain, kemudian dia ruku. Wa qad fa'alahu Umar, dan ini dilakukan oleh Umar tadi di atas. Beliau sujud, kemudian bangkit, lalu nyambung dengan surat yang lain, ya. Dan dia faqad qara'a fil fajri bi Yusuf. Masya Allah, ya. Membaca salat subuh dengan surat Yusuf. Iku ringan tak berat? Ringan tak berat? Ya? Berat tak ringan? Itu tergantung iman. Lek kelasnya para sahabat maca surat Yusuf enteng. Lek kelasnya para sahabat, lek kelas kita ya Masya Allah luar biasa. Ya iso gak balik salat subuh nek kene kan lain. Ya mau di tempat kita juga seperti itu, ada imam gitu ya. Mengamalkan sunnah setiap Jumat baca surat Alif Lam Mim Sajdah sama Al-Insan. Akhirnya apa? Ada jamaah yang nggak mau datang sudah. Tak ingatkan dia, jangan, sunnah ini jangan diamalkan. Ya, dalam hal ini kenapa? Ada yang sepuh, ada yang apa namanya ini dan sebagainya. Ya, ada yang ke musola kita ini hanya sekedar karena tempatnya dekat saja tapi hatinya enggak. Nah, orang-orang seperti ini harus dijaga. Ya, benar. Begitu dia mengamalkan sekali, 2 kali, wes kapok, gak ilok, gak tahu wes nang apa namanya musola kita. Merasa apa? Berat. Ya, merasa berat. Nah, orang-orang seperti ini harus diperhatikan. Ya, haknya orang awam itu lebih didahulukan daripada haknya orang khusus. Paham ya? Haknya orang awam lebih didahulukan daripada haknya orang khusus. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan haknya mu'allaf daripada para sahabat Ansor dan Muhajirin. Ya, haknya mu'allaf, orang yang baru masuk
masuk Islam. Lebih didahulukan oleh Nabi kepentingan mereka daripada Ansor Muhajirin yang sudah lama bersama dengan Nabi. Kenapa? Kalau Ansor dan Muhajirin tidak perlu diuji lagi sudah. Karena itu ya, tidak perlu ada ujian, sudah percaya, sudah kejujuran mereka. Tapi orang-orang yang baru-baru ini, nah ini harus diperhatikan. Nah, sampai Melayu, nah, begitu maksudnya. Ya, nah ini contohnya, baca surat Yusuf, lalu beliau rukuk. Lalu pada rakaat kedua baca surah An-Najm. Rakaat kedua baca surah An-Najm sampai selesai. Gitu ya. Kemudian sujud. Habis sujud bangkit berdiri baca surat Al-Insyiqaq. Waduh. Luar biasa di Umar sing imami ya. Rakaat pertama Yusuf. Rakaat yang kedua An-Najm, lalu sujud tilawah, lalu bangkit lagi baca surat Al-Insyiqaq. Luar biasa ya. Salat subuhnya para sahabat ini loh. Luar biasa. Ya, salam wis padang itu. Betul? Nah, ya, salam wis padang. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Yang kedua, ini riwayat sanadnya sahih, riwayat Abdul Razak dan At-Tahawi. Yang berikutnya, pilihan yang kedua adalah an yarka'a wa yujzi'uhu anis sujud. Ya. Dia rukuk, ya, dia langsung rukuk dan tidak sujud. Rukuk langsung tanpa sujud. Kenapa? Karena rukuk sudah mewakili sujud. Apa maksudnya? Jadi dia membaca ayat sajadah akhir surat, langsung rukuk. Kenapa? Rukuk sudah mewakili sujud. Paham maksud saya? Paham ya? Dari Nafi' anna Ibnu Umar kana idza qara'a an-najma yasjudu fiha wa huwa fi sholati fa illam yasjud raka'. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar jika membaca An-Najm maka sujud padanya. Wa huwa fi sholati, sementara dia dalam salat. Wa illam yasjud yarka'. Kalau dia tidak sujud maka langsung ruku. Ya, maka ruku. Maka dikatakan an yarka'a wa yujzi'uhu anis sujud. Ruku dan ruku itu mencukupinya dari sujud. Ya. Ini sanadnya sahih riwayat Abdul Razak. Kemudian juga Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang surat, ya, wasuila Ibnu Mas'ud ani surati takunu fi akhiriha sajdah, tentang surat yang di akhirnya ada ayat sajdah. Ayarka au yasjud, apakah rukuk atau sujud? Maka Ibnu Mas'ud menjawab, idza lam yakun bainaka wa bainas sajdati illa ruku' fa huwa qarib. Jika tidak ada antara kamu dengan sujud kecuali rukuk, maka rukuk itu dekat. Artinya apa? Rukuk itu lebih dekat kepada sujud, begitu. Jadi kalau di akhir ayat sajdah tadi itu ya, kalau sujud maka dibolehkan nambah lagi surat yang lain, atau rukuk langsung itu sudah mencukupi sujud. Jelas? Paham ya? Kemudian yang berikutnya, sama sekali rahimakumullahu taala, qultu ku katakan, ya, wa mahallu hadza idza kana munfaridan, ini dilakukan kalau dia salat sendiri, au kana imaman, atau dia imam, wa alima anna hadza la yukhallit 'alal ma'mumin, dan dia mengetahui bahwa ini tidak mengacaukan makmum. Fa in khasyya takhlit 'alal ma'mumin, kalau dia khawatir mengacaukan makmum, bihaitsu yasjudu ba'du mayarka al-akharun, di mana sebagian sujud sebagian rukuk misalkan, fala yambaghi fi'lu, maka tidak selayaknya dia melakukannya. Nah, ini harus faqih bener, jangan sampai makmumnya bingung, ono sing rukuk ono sing sujud. Nah, harus diperhatikan ini makmum. Ingat ya, imam ya, jangan asal mengamalkan tanpa mempertimbangkan. Kira-kira makmum ini kok korat karit, kocar kacir atau seperti apa, diperhatikan di sini. Jadi jangan puber untuk mengamalkan sunnah. Kalau bikin
Bikin apa? Kacau. Ya, sebelum ada penjelasan, ya. Tab yang ketiga, pilihan yang ketiga sekarang an yasjuda tsumma yukabbiru fa yaqumu tsumma yarka' min ghairi ziyadati qiraah. Yang ketiga boleh juga sujud kemudian dia takbir lalu berdiri lalu ruku. Jadi membaca ayat sajdah lalu sujud kemudian bangkit lalu ruku. Ini tadi ingat, kalau memang jamaahnya mek sak baris ngono ya, sak baris ngono wis padha ro kabeh ngono ya. Ro ndelok imam sujud ya sujud kan begitu. Lek jamaah ya wake sami nang mburi kono gitu ya. Bingung kene sujud. Gitu ya. Tutuk kono. Ruku kan korat karit. Nah, ingat imam sekali lagi harus faqih. Harus benar-benar mikir. Tatkala mau mengamalkan sesuatu atau berbuat sesuatu dia harus mikir. Ingat, al-imamu dhamin. Imam penanggung jawab. Tidak asal ya. Tidak asal mengamalkan ya. Karena dia penanggung jawab. Mas'ul ya, bertanggung jawab atasnya. Yang berikutnya sekarang idza qara'a ayat sajdah alal mimbar. Gimana kalau dia membaca ayat sajdah di atas mimbar? Lagi khutbah Jumat lalu membaca ayat sajdah. Gimana caranya? Ya apa ini? Sujud atau mboten? Nah, saat dia berkhutbah membaca ayat sajdah di atas mimbar. Gimana? Sujud atau enggak? Nah, jawabannya adalah kalau mau dia turun sujud. Gitu ya. Kalau imamnya misalkan lagi khatib nih, lagi berkhutbah, lalu membaca ayat sajdah, kemudian dia turun, lalu sujud, makmum semuanya harus sujud. Gitu. Iya. Kenapa mereka mendengar? Yang mendengar juga harus sujud. Jadi mereka disunahkan juga untuk sujud, ya. Jadi wa yasjudu ma'hun nas. Wa in taraka sujuda fala haraj. Kalau dia tidak sujud tidak masalah. Kalau dia sujud, kalau mau sunnah sujud, maka para makmum jamaah yang mendengar khutbah mereka juga semua sujud tilawah. Karena berdasarkan perbuatan Umar. Ya, jika memungkinkan bagian untuk sujud di atas mimbar, maka sujud di atas mimbar. Lek ngene sih jembar. Jadi langsung balik kanan lalu dia sujud ya di atas mimbar. Jamaahnya semua ikut sujud. Kira-kira lek diamal ngene ya napa kira-kira? Hah? Ya napa kira-kira? Oh, nak khotib sing ngono kira-kira? Luar biasa ini lek diamal ya. Bikin gaduh langsung viral sampean. Ini satu-satunya dalam sejarah. Kira-kira gitu ya. Nah, ya, jadi kalau bisa memungkinkan dia sujud di atas mimbar maka dia sujud. Ya, dan manusia sujud karena sujudnya imam. Ya, maka jika khotibnya tidak sujud tidak disyariatkan bagi makmum untuk sujud. Tapi itu boleh begitu ya, boleh. Tapi lagi-lagi imam harus mikir. Khatib ini harus mikir. Jamaahku kabeh ki paham ta enggak gitu ya. Lek paham semua enggak masalah. Tapi kalau enggak paham itu bikin masalah jadinya gitu ya. Cemen dikira melo aliran opo ngono. Padahal ini masyru' ya disyariatkan. Cuma ya kadang-kadang orang yang enggak paham ilmunya menganggapnya ini bahwa sesuatu yang lain. Ya padahal masyru' disyariatkan. Nah, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jelas ya insyaallah ya. Kalau masalah ayat sajdah tempatnya sudah semua tahu. Ya di Al-Qur'an sudah ada tandanya, ya, ada tandanya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tua. Ada pertanyaan kira-kira? Kita buka saja pertanyaan sekarang. Fadhal. Nggih, monggo.
Tentang batasan menutup aurat ketika melakukan sujud tilawah, apakah harus menutup sempurna jika bacaan tilawah dilakukan di luar sholat? Bagi siapa ini? Bagi yang jika membaca ayat sajadah di luar sholat, apakah auratnya harus ditutup secara sempurna? Ya, taib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Membaca Al-Quran ya, termasuk adalah sebuah kemuliaan. Ya maka hendaknya kita beradab juga bersama dengan Al-Quran. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, maka perhatikan ya diri kita, pakaian kita, gitu ya, aurat kita, kan begitu. Namanya sedang baca Al-Quran, gitu ya. Jadi baca Al-Quran, sebagai bentuk adabnya kita perhatikan ya kita, pakaian kita dan lain sebagainya dan seterusnya. Ya maka itu bagian dari adab. Bagian dari adab kita membaca Al-Quran, memperhatikan diri kita. Kalau misalkan dalam keadaan tertentu gitu ya, auratnya laki-laki itu antara pusar sampai dengkul. Antara pusar sampai dengkul itu adalah auratnya. Ya misalkan dia lagi biasa di luar rumah melakukan seperti itu, kira-kira pantas? No? Lagi buka dada lalu nutup aurat, nah ya pakai celana apa? Sirwal, iya wis. Jadi antara pusar sampai lututnya tertutup sudah. Di luar rumah, pantas? Lagi, sampean berzani God ambek maca Quran, pantes? Hah? God itu najis. Sampean nyekel najis ngene misalkan ambek maca Quran, pantes? Lah ya murojaah, marono ngelewati ayat sajadah. Sampean dalam keadaan seperti itu, sujud. Itu maksudnya ya. Jadi dikaitkan di sini dengan masalah adab. Enggak bisa membayangkan misalkan gimana pada posisi aurat, batasan aurat bagi laki-laki antara pusar sampai lutut. Nah, pada posisi yang seperti apa kita pantas untuk melaksanakannya? Bisa dibayangkan sendiri kan itu. Adapun misalkan ibu-ibu di dalam rumah sambil masak, sambil apa gitu ya, lalu melewati ayat sajadah, ya ditelok sampean klambine sing ya apa kan gitu ya. Dilihat di sana. Itu ya, dilihat di sana. Yang seperti apa sehingga membuat kita saat itu kita pantas untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan masalah adab. Adab ma'allah, adab bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham di sini ya? Baca Quran sambil masak gitu ya. Ya, sambil masak yang melewati ayat sajadah. Delok klambiku pantes enggak? Ini masalah kepantasan, adab bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian dia sujud dalam keadaan seperti itu apa adanya, ya sah-sah saja. Kenapa? Tadi itu bukan sholat. Tidak disyaratkan di dalamnya persyaratan sholat. Tapi apakah kemudian dia pantas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan robek-robek. Ya, kadang lek masak lambine ya wis salah kadarnya. Misal semacam itu ya dilihatlah nggih. Ini kaitannya dengan masalah adab ma'allah, adab bersama dengan Allah dan adab bersama dengan Al-Qur'an ya. Nah,
Hanya di kebanyakan saudara-saudara kita tuh baca khataman ya tadi ya. Di lingkungan itu biasanya pakai speaker yang suaranya keras pasti kita mendengarnya. Tapi ketika baca-baca melewati ayat-ayat sajadah, beliau kelihatannya tidak sujud tapi baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ping telu. Iya, sapal. Pian yang ngono ya. Nggih, terus? Apa itu ada dasarnya, Pak? Nggak, ya tanya mereka yang mengamalkan. Gitu aja tuh ya. Jadi kalau melewati sajadah sunnahnya adalah sujud tilawah. Itu sunnahnya adalah sujud tilawah. Apakah bisa diganti dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 3 kali? Maka jawabannya tanya yang mengamalkannya. Nah, kamu diajari siapa? Gitu ya. Barangkali kita belum tahu hadisnya. Nah, kalau kita tahu hadisnya, ayo diamalkan bareng-bareng kan gitu aja sebenarnya. Gampang toh? Mentang geleti. Gitu ya. Saya juga mengamalkan dulu, enggak tahu dalilnya. Ya. Pokoknya melok ngunai kan gitu ya. Melok konco darusan. Kan saya sejak kecil sudah darusan sama orang-orang tua-tua gitu. Darusan mereka membaca subhanallah, alhamdulillah, melok gitu. Ya wis jadi adat, dan kebiasaan. Tapi enggak tahu sama sekali dalilnya mana. Ya, enggak tahu sama sekali dari mana dalilnya. Ayat sajadah tidak sujud tilawah tapi diganti dengan baca tasbih, tahmid, takbir tadi itu ya. Enggak tahu dari mana ya. Ya kalau misalkan ada dalilnya ya kita seneng ya kan gitu ya. Kita juga akan mengamalkannya. Tapi kalau enggak menemukan dalil ya enggak wis gitu ya. Kita cukup dengan sunnah Nabi ya kita. Kalau ada dalilnya alhamdulillah, masya Allah, gak sia-sia amal kita masa lalu kan begitu. Nah, Ustaz, ketika kita memegang mushaf terus tidak ada tempat yang lebih tinggi, tempat rata gitu ya. Terus kita sujud tilawah itu apa diperangkat sambil memegang mushaf, jadi yang sempurna cuma kiri, yang kanan pegang pusat bersujud. Ini. Iya. Sujud ini. Ya gak sah sujudnya. Kita mau menaruh di lantai merasa enggak pantas, Ustaz. Anunya, Qur'annya, gimana mushafnya gitu. Mushafnya kecil. Iya, makanya segala sesuatu itu dipersiapkan. Ono bangkune, cuman cekak pesel kan gitu ya. Lah iya, disiapkan. Kita mau baca Quran biar siapkan bangku, ambil bangku, dipegang. Biar sujud enak kan gitu ya. Begitu dipersiapkan semuanya kan gitu ya. Iya. Kalau misalkan kita sujud dengan perasaan ditaruh di bawah, enggak pantas. Dipegang gini sama sujud, enggak sah. Kenapa sujud harus di atas 7 anggota badan gitu ya. Tekek nisor gak pantas. Tekek ndukur gak sah kan gitu ya. Tekek nisor ki gak adab sama Al-Qur'an, enggak adab sama Al-Qur'an. Napa? Ya. Gak sujud ya, ini mari ngelewati sajadah kan gitu ya. Sama repot, makanya persiapkan gitu mah. Baik engko ngelewati sajadah, nah, karek ndekek. Itu. Jadi lek mempersiapkan kan ketok niate ya. Kalau mushafnya kecil disaku dulu lalu sujud. Ya lalu sujud ya. Nah. Kenapa? Nah iya, yang jelas hukumnya sunnah. Tapi itu kan dengan main perasaan dah ya.
Nah, kan main perasaan. Ada kayak niso koyo aneh gak pantes kan gitu ya. Dicekel ngene mangga. Musa ya gak sah gitu ya. Gak sujud ya kok eman kan gitu ya. Nah, gitu. Ya makanya persiapkan gimana caranya biar enak gitu. Ya, dipersiapkan. Saya pernah ada pengalaman waktu di mana? Tarawih nih ya, tarawih di Masjidil Haram. Tahun 2005 ya, 2006. Jadi di sana kita sebelahan sama orang nggak tahu saya, pokoknya orang Arab, apakah orang Yaman atau orang mana. Dia itu nyimak imam sambil baca mushaf. Ini enggak syar'i sama sekali. Tidak apa? Enggak syar'i sama sekali. Ya sama sekali rahimahumullah taala. Nah, begitu dia sujud, Quran ditaruh di tanah. Quran ditaruh di tanah. Quran ditaruh di tanah seperti itu. Waduh, hati saya sudah wis gak terima kan itu ya, ditaruh di tanah. Kemudian satu ketika waktu berdiri dia lupa bawa mushafnya. Akhirnya Qurannya di mana? Di bawah. Itu ya. Di bawah kakinya gini, di bawah kakinya. Lalu ada orang bulan Ramadan ya, ada yang umroh Ramadan. Kita ada di lantai 2. Dilewati sama orang ini. Begitu ada yang mau lewat langsung tak ambil mushaf tak saku begini. Tak ambil mushaf tak saku. Habis salam tak kewandani deh. Tak kewandani. Ada orang saya bilang ya taruh mushafmu di sakumu, jangan ditaruh di tanah ya. Kalau bukan kita yang memuliakan mushaf maka siapa lagi? Karena menghinakan sekali ditaruh di bawah ya. Enggak punya adab, enggak punya sopan dengan mushaf ya. Baik. Yang lain? Nggih. Bismillah. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz. Amin. Ingin bertanya Ustadz, ketika kita sholat kemudian imam membaca surat sajadah, biasanya di kampung-kampung itu banyak yang belum paham Ustadz. Nah, apakah kemudian hukum menjadi wajib untuk makmum untuk ikut gerakan dari dari imamnya atau tidak? Pertama, yang kedua sebaliknya, apakah kemudian salah ketika orang yang imamnya tidak sujud kemudian si makmum ini sujud sahwi karena tidak sujud tilawah tadinya? Baik, jemaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yang pertama diperhatikan ya, masyarakat kita macam-macam. Ada yang makmur dengan pengajian, ada yang tidak makmur dengan pengajian. Maka yang tidak makmur dengan pengajian yang kita merasa mereka masih belum paham hukumnya, maka tunda, jangan diamalkan sunnah ini sampai ilmu itu sampai biar enggak bikin kacau. Gitu ya, biar enggak bikin kacau. Atau tatkala kita mau membacakan satu surat di dalamnya ada sajdah, ajari dulu. Nanti saya baca surat sajdah, di dalamnya ada ayat sajdah. Jadi kalau nanti saja sujud itu bukan rukuk ya, itu sujud karena membaca ayat sajdah sambil ngajari. Gitu ya, sambil ngajari. Saya pertama kali tahu ayat sajdah itu saya masih kecil. Mungkin kelas 3 SD ya. Pak ade saya yang imami sholat subuh baca surat Alif Lam Mim Tanzil dan Al-Insan di kampung. Gitu ya, itu pertama kali saya tahu dari Pak ade saya. Pak ade ya yang sekarang juga rumahnya saya jadikan sebagai tempat pengajian dengan itu retes ya. Beliau yang ngasih tahu dulu tuh. Jadi belum praktekkan sebelum beliau ngimami sholat subuh itu hari Jumat ya, hari Jumat itu beliau ngajari jamaah dulu ya. Mangke kula maos rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil, lalu rakaat kedua Alif Hal Ata 'alal Insan. Mangke wonten ayat sajdah gitu ya. Nanti saya akan sujud tilawah ya sambil bertakbir, jenengan ngikuti apa yang dibaca. Ya, beliau mengajarkan, saya ingat itu yang dibaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu yang dibaca.
Karena semua sudah hafal ayat itu gitu ya. Kalau yang gampang gitu ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau dereng mboten saged mau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sudah. Nah, diajarkan seperti itu. Kalau memang pengen ngajari dan menyempatkan juga saat mau sholat. Tidak apa-apa begitu. Jadi ada apa jenenge edukasi dulu. Jangan diamalkan sebelum edukasi. Nanti bikin kacau, ya. Bikin kacau, ya. Dan juga bahwasanya sujud tilawah ini bukan bagian dari sholat. Bukan termasuk wajib sholat yang kemudian kalau ditinggal diganti dengan sujud sahwi, salah juga. Ya. Lapa kok sujud sahwi mang imame gak sujud tilawah gitu. Ngarani wajib sopo ini bukan bagian dari sholat, itu sunnah di dalam sholat, ya. Sunnah di dalam sholat bukan wajib sholat, ya, bukan wajib sholat. Kalau wajib sholat kan diganti dengan sujud sahwi, ini bukan, itu juga salah. Jadi yang penting di sana adalah edukasi, ya. Di masyarakat kita harus ada edukasi sebelum kita mengamalkannya. Nah, nggih, monggo. Oh ya, ini pertemuan lalu sudah saya jelaskan ya. Oh enggak masuk. Oh nggih. Niku. Nggih. Berarti wajib ningali rekamane. Wajib nih. Biar nyambung ya, ilmunya biar nyambung. Tanya sama panitia rekaman yang lalu mana linknya. Dia dilihat dari awal sampai akhirnya. Ya. Jadi yang disunahkan tatkala sujud tilawah melewati sajdah adalah sujud, dan sujud tidak diganti dengan zikir apapun. Hendak sujud tapi baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 3 kali, maka silakan tanya kepada mengamalkan dalilnya mana. Kalau ada dalilnya, insya Allah kita nomor 1 untuk mengikutinya. Kalau tidak ada dalil, cukup dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakan ya? Nanti silakan minta linknya, ya. Enggak boleh malu ya. Menuntut ilmu itu enggak ada malu, katanya ya, enggak ada malu. Nggih, fadal monggo. Iya, tapi itu dicurigai. Kenapa kok nepano surat kok enggak yang lain kan begitu loh maksudnya. Bukan enggak boleh, itu nama amal bin niat. Amal tergantung dengan niat, gitu ya. Nah? Nggih. Edukasi, jangan langsung diamalkan tapi edukasi dulu. Dulu sudah saya contohkan. Saya waktu saya itu masih kecil, masih SD. Ya, masih SD. Pak D saya, ya hafizahullah, masih hidup sampai sekarang. Sebelum sholat takbir sholat subuh, beliau ngimami, Pak D saya, belum menghadap ke makmum mengedukasi. Ngapunten kula badhe rakaat pertama maos alif lam mim sajdah. Ten lebete wonten ayat sajdah. Mangke lek kula sujud panjenengan tumut sujud namine sujud tilawah. Napa sing diwaos ini. Nah begitu. Rakaat kedua
kalau badhe mau surat Al-Insan. Itu saya masih SD, saya masih ingat, saya ikut jamaah. Pak Ade saya menjelaskan seperti itu. Jadi ada edukasi. Jadi yang penting adalah edukasi. Ojo ujuk-ujuk dumadaan langsung, wih tahu nih rek, oh ini kan gitu ya. Dan juga itu harus disiapkan, jamaahnya ini termasuk golongan orang sing ganok perlu nih, apa sih onok perlu nih kan gitu. Ya, cara imam harus melihat siapa yang ada di belakangnya. Ada orang tua, ada anak kecil, ada pegawai sing selak berangkat, ya, ono ojekan, ono janjian, ya, seperti itu harus diperhatikan hak mereka. Ojo moro imam ngamal no ae, engko mari salam nesu, makmumena nesu, imam kaentos gitu ya. Gak ngerti anak wong tuh perlu gitu. Kan jadi seperti itu, ini harus diperhatikan haknya orang, haknya makmum ini harus diperhatikan, dilihat sebelum mau ngamal, dilihat supaya nom-nom kabeh mahasiswa pengangguran gitu ya. Ya, gak nandi-nandi acar ngono wis. Ya gitu ya, dilihat ada diacar aja gitu. Tapi mulai delok ana sing sepuh. Ngadeg lho gak jejeg, sampean jak ngrungokno 3 halaman. Apa gak nelongso deh. Gitu ya. Ngadeg lho gak jejeg, men bongkok ngene. Sampean jak maca ali langsung sejedah sak rakaat 3 halaman. Muring-muring enggak? Iya, ini sholat fardu bukan sholat sunnah, sholat fardu, sholat wajib. Ya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membuat ringan. Fal yukhaffif, maka ringankanlah untuk sholat fardu. Dilihat jamaahnya, jadi noleh. Makanya disunahkan imam itu sebelum takbir lihat ke delok begini, ngatur sampai delok. Wah ini ono tuwek kono, watuk rek wis ini kudu cepet gitu ya. Nah begitu ya. Jadi imam harus bijak melihat meneliti siapa yang ada di belakangnya. Jelas ya? Jadi ada edukasi kepada mereka, tatkala sudah diedukasi pun tetap diperhatikan hak mereka, hajat dan kebutuhan mereka. Fa inna fi mudha'ifa wal ajuza wal marida wa dzal hajah. Nah ini kata Nabi. Ya, jika salah seorang di antara kalian itu menjadi imam, maka lihat kepada yang belakang. Fal yukhaffif, ringankanlah. Kenapa? Karena di tengah mereka ada yang dhaif, lemah, ada yang tua, ada yang anak-anak, ada yang sakit, ada yang dzal hajah, memiliki hajat. Nah ini hak mereka diberikan semua. Ya, bukan satu hak saja, sing seneng towo-towo, enggak. Ya, hak mereka semua harus diperhatikan. Kenapa? Sholat fardu. Lek sholat fardu itu imam kudu dienteni. Beda lek sholat sunnah tinggal-tinggalan enggak apa-apa. Kalau sholat sunnah, imam misalkan sholat tarawih dawa, imamnya oleh ninggal. Sewen tinggal mulih ngono. Oleh. Ya, makmumnya boleh ninggal imam. Sak karepe sampean ngadeg kok lungguh mulih. Itu kalau sholat sunnah, tapi kalau sholat fardu tidak boleh. Kalau sholat fardu, ya, nah sholat fardu sholat wajib, ya, tidak boleh ninggal kan gitu ya, maksa, ya. Kalau sholat sunnah kan tatawuk sukarela. Ya, makanya Nabi tatkala sholat sunnah, ono sing dadi imam, terus sholat malam ono dadi imam, Nabi baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 1 rakaat. Kan gitu ya. Kan gelem terus sakarmu. Turu sa. Kan itu karena sholat sunnah. Tapi kalau sudah sholat fardu tadi itu, maka harus diperhatikan di belakangnya. Ya. Maka kayak tadi itu Umar sing didelok mburine sapa? Sahabat gede-gede. Murid-muridnya Nabi. Ya iku mang murah surat Yusuf. Rakaat pertama, rakaat kedua An-Najm, lalu sujud tilawah, lalu surat Al-Insyiqaq. Nah seperti itu. Jelas ya? Tes. Nah. Ada lagi yang lain? Nggih, monggo.
Ya. Dipimpin, enggak perlu, sakarepe. Dia baca Quran, apa namanya misalkan tadarusan gitu ya di semak, lalu dia baca Quran sujud tilawah. Yang lain disunahkan sujud tilawah gitu ya. Sing gak sujud apa-apa, sujud sunnah karena yang baca sujud. Nah. Bukan mimpin itu ya. Nah. Nggih, monggo. Dua tiga rakaatnya tumak nina atau enggak? Tumak nina. Atau seperti masjid di sini 23 satu juz. Sini masjid mana? Jami Ismail. 23 rakaat satu juz. Bagus. Iya. Iya, jadi kalau imam kita bermakmum di belakang siapapun sudah, apakah dia 11 rakaat atau 23 rakaat, ikuti sampai selesai. Jangan dapat 8 rakaat pulang, salah. Gitu ya, salah. Ikuti sampai selesai. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan man shallama al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai ditulis sholat sepanjang malam. Nah, kalau dia wolu mole kehilangan sholat, pahala sholat sepanjang malam. Dengan alasan misalkan ekstrim, wah sing sunah mek wolu. Waduh, jadi sopo kan gitu ya. Wolu Nabi ya wolu Nabi sampai subuh, sampai jam piro itu. Ya, salat Nabi SAW yang imami para sahabat salat tarawih sampai separuh malam, kemudian sampai sepertiga malam yang terakhir tarawih, dan yang hari berikutnya yang ketiga sampai sahur, hampir kauman mangan sahur. Iku 11 rakaat Nabi. Lah sampean 11 rakaat sak piro? Hanya angka, tapi kualitas gitu ya. Hanya angka saja sing padakno. Kualitasnya macane mek seprapat halaman. Ditambahi dadi sak halaman wis pure. Ya. Wis pure ngono ketawan Ustaz. Nah, ngono kadang-kadang ya. Hanya angka saja gitu ya. Jadi kalau imam 23 rakaat ya ikuti sampai selesai. Asal tumak nina gitu ya, khusyuk, tumak nina, ikuti sampai selesai gitu ya. Kalau di dekat kita ini kan satu juz, 23 rakaat satu juz, bagus, ikuti sampai selesai, bacaannya bagus gitu ya. Kita bisa tumak nina, tidak cepet-cepet, tenang, selesai sampai selesai. Nah. 23 rakaat satu juz sama dengan 11 rakaat satu juz, enak mana? Enak loh, enak mana? Enak 23 rakaat satu juz. Kenapa? Ngeteki gak patek suwe. Ya, ringan gitu loh ya, ringan. 11 rakaat satu juz, napa? Berat, agak berat. Betul? Iya. Ngono tambah ngantuk ngono tambah waduh gitu. Ayo. Nah. Jelas ini insyaallah nggih. Jadi ojo ditinggal imam ini ditinggal ya. Ikuti sampai selesai ya. Nah. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.